Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang kami hormati wali murid kelompok bermain Safira yang kami banggakan, serta guru-guru PAUD Safira yang kami banggakan juga. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka kegiatan rutin di PAUD Safira ini. Mudah-mudahan kegiatan yang sudah rutin ini menjadi amalan yang istiqomah. Amin amin ya rabbal alamin. Sholawat salam selalu kita curahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan pertolongan nanti di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang kami cintai, jenengan sudah tahu bahwa Desa Kelang itu menjadi sebuah desa yang sedang mengikuti program Desa Anti Korupsi. Mengentos sudah tahu? Kira-kira menurut jenengan korupsi itu apa, Bu? Mengambil hak. Di sini kami akan menjabarkan ada 9 aspek nilai-nilai anti korupsi. Ada berapa, Bu? 9 itu kita singkat dengan kata-kata begini: Jumat bersepeda kakak. Apa, Bu? Jumat bersepeda kakak. Jumat jujur, mandiri, tanggung jawab. Bersepeda berani, sederhana, peduli, disiplin, adil. Kakak kerja keras. Jadi 9 nilai-nilai anti korupsi ini harus kita tanamkan dalam diri kita. Jadi jangan menilai orang lain sebelum kita menilai diri sendiri. Kira-kira kita sudah jujur belum? Nah, kita sebagai orang tua, kita harus menanamkan kepada anak-anak kita untuk jujur. Kemudian yang kedua apa? Mandiri. Nah, sebagai orang tua, kita harus menanamkan dari anak-anak ini mandiri. Seperti kami sampaikan kemarin, anak-anak dilatih untuk ikut mencuci baju, ikut merajang sayuran, dilatih untuk mandiri. Biar anak-anak kita itu dari kecil sudah mandiri, jangan menggantungkan orang lain. Kemudian yang ketiga apa? Tanggung jawab. Panjenengan dikasih anak ini harus tanggung jawab. Tanggung jawabnya apa? Anak dibekali ilmu. Orang tua dulu itu mengatakan, besok nek aku mati, anak penuh harus mangan apa? Enggak, Bu. Tapi yang bagus itu, setelah nanti saya mati, anak saya itu menyembah siapa? Artinya apa? Tanggung jawab kita sebagai orang tua harus menanamkan dari kecil, mengenalkan Tuhan. Jangan sampai nanti setelah kita mati, setelah kita meninggal dunia, anak kita tidak mau mendoakan. Maka tugas kita adalah mendidik anak-anak kita agar anak-anak kita itu mau mendoakan kita pada saat kita sudah meninggal. Maka panjenengan menyekolahkan anak-anak sejak dini ini dalam rangka tanggung jawab kita sebagai orang tua. Kemudian yang selanjutnya yang nomor berapa? 4 apa, Bu? Bersepeda berani,
Panjenengan berani menyekolahkan di sini? Berani dong. Walaupun di sini harus berbayar. Bayar boten nampengi. Kalau nggak dibayar, dari mana operasional kita? Karena operasional itu ya kita tanggung jawab bersama-sama. Karena guru-gurunya ini belum dapat gaji dari negara, mudah-mudahan nanti dapat gaji dari anak. Berani. Terus yang kelima apa? Sederhana. Hidup ini kesederhanaan harus kita tanamkan, biar anak-anak kita nanti pada saat dewasa orang repoti orang tua. Dari kecil sudah ditanamkan kesederhanaan, sahaja lagi apa anaknya kepenak apa buatan orang tua itu pasti akan itu sederhana. Bersepeda berani sederhana. Kemudian yang selanjutnya peduli. Nah, ini kepedulian ibu-ibu semua ini harus peduli. Contoh kecil, pada saat jenengan masuk ke sini ada sampah di luar, jenengan biarkan apa diambil? Yuk, biasanya diambil. Itu adalah bentuk kepedulian kita terhadap lingkungan. Kalau ada tetangga kita yang sakit, peduli nggak? Biasanya kalau di rumah sakit pasti menjenguk, kalau di rumah juga menjenguk. Itu adalah bentuk kepedulian kita. Kemudian bersepeda. Kemudian yang selanjutnya adalah disiplin. Nah, ini orang tua ini harus melatih dari kecil anak-anak kita itu mulai disiplin. Jenengan agamanya apa, Bu? Perlu disiplin nggak? Wajib hukumnya untuk disiplin apa, Bu? Menjalankan ibadah. Ibadah apa yang harus disiplin? Sholat. Maka dari kecil anak-anak kita diajarkan untuk ikut melaksanakan sholat walaupun anak-anak belum bisa secara sempurna, tapi dari kecil waktu mangsane sholat diajar, yuk kita sholat. Pada saat jenengan mau sholat, anak-anak kita diajak, yuk kita sholat. Biar nanti anak-anak kita itu pada saatnya nanti anak-anak sudah mulai dilatih disiplin. Kemudian yang selanjutnya adil. Yang ke-8 adil. Adil apa, Bu? Jangan yang tahu adil. Adil harus sama enggak? Tidak. Contohnya pertanyaan jenengan sing SD karo sing SMP karo sing kuliah ngasih duitnya beda enggak? Beda. Maka yang namanya adil itu tidak sama. Contohnya jenengan tanggane nampa bansos, jenengan orang nampa bansos, aja ngomong, "Loh, ki ya ora adil." Oh, benapa yang ora nampak? Kalau yang tidak nampak berarti dianggapnya orang kaya. Ya tinggal diamini saja, mudah-mudahan saya jadi orang kaya. Kemudian yang terakhir, apa ya? Yang terakhir kerja. Maka harapan kami ibu-ibu ini mengajarkan kepada anak-anak kita harus bekerja. Kerja keras itu adalah biar ikhtiar kita bisa diterima oleh Allah. Karena orang yang tawakal itu adalah bukan orang yang menerima begitu saja, tapi orang yang tawakal harus berusaha semaksimal mungkin. Setelah kita usaha maksimal, baru kita pasrahkan kepada Allah. Itu adalah 9 nilai aspek dari anti korupsi. Jadi korupsi ini bukan menjadi pelakunya itu pegawai. Biasanya sih korupsi ya sih pegawai. Tapi padahal
yang namanya korupsi ini ya semua masyarakat bisa melaksanakan atau bisa ikut menjadi orang yang korupsi. Jadi bukan hanya pejabat saja, tapi kita selaku masyarakat biasa juga bisa melakukan korupsi. Maka harapan kami, yuk kita bareng-bareng, karena Desa Gelang ini adalah menjadi desa yang anti korupsi. Maka saya ini selaku tokoh masyarakat nih, saya kebetulan sebagai tokoh masyarakat yang kepingin mengajak semua lapisan masyarakat Desa Gelang untuk memahami, mengerti dan melaksanakan apa itu 9 aspek nilai-nilai anti korupsi. Harapan kami nanti Desa Gelang ini akan menjadi desa yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Amin amin ya robbal alamin. Bagaimana caranya biar negara Desa Gelang ini menjadi desa yang baldatun thayyibatun warabun ghafur? Dimulai dari kita sendiri, masyarakatnya, keluarga, kemudian lingkungan, RT, RW, kemudian satu desa. Kalau sudah bisa mengamalkan 9 aspek nilai-nilai anti korupsi ini, insya Allah Desa Gelang ini akan menjadi desa yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Ibu-ibu yang kami cintai, masih ingat lagi Jumat apa? Jujur, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil, kerja. Ini perlu kita hafal, karena kita harus hafal dulu biar kita itu masuk di sini. Kemudian setelah hafal kita pahami, setelah kita paham, oh iya ternyata korupsi itu dimulai dari kita. Kalau kita itu sudah melaksanakan anti korupsi, insya Allah akan menyeluruh masyarakat sudah memahami, melaksanakan, dan insya Allah Desa Gelang akan menjadi desa yang anti korupsi. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan untuk hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan akan terwujud menjadi masyarakat yang paham mengamalkan 9 aspek anti korupsi. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.